warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada maghrib ini kita akan coba mereview gitu ya sebuah debat atau dialog, tepatnya dialog intelektual antara Profesor Egy Sujana gitu dengan seorang intelektual dari Kristen ya yang bernama entah doktor entah master, pokoknya namanya disebutkan Roland. Jadi ini saya ambil dari motivasi kehidupan Ogi and Dami Enterprise gitu ya. Ini di-upload 23 September 2019. Dari sini kita menemukan bahwa ternyata Bapak Egy Sujana ini sudah pemain lama dalam hal dialog antar lintas agama atau debat agama. Jadi bukan orang baru ya. Jadi saya pernah mengatakan Wilujeng Sumping selamat datang ahlan wa sahlan kepada Pak Egy. Ternyata beliau ini udah orang lama gitu yang sudah malang melintang gitu ke berbagai universitas mengadakan dialog agama. Nah, di sini beliau ini mengadakan dialog agama dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Roland ya, walau alam bisawab ini pangkatnya apa atau jabatannya apa atau gelar akademisnya apa gitu. Tapi jelas isinya itu Pak Pendeta ini menyaksikan gitu ya kebenaran, apakah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu sebuah kebenaran. Sementara Nabi Muhammad adalah nabi yang umi. Apa gitu parameter atau definisi kebenaran menurut Pak Egy Sujana atau menurut Islam? Karena apa? Kalau Rasulullah itu tidak bisa baca tulis, sebut aja umi gitu. Tentu kan memiliki mungkin ya kapasitas intelektual atau kapasitas ilmiah gitu untuk menerima kebenaran kan terbatas. Mungkin demikian. Kok bisa sebuah wahyu Al-Qur'an disebut benar? Nah, di sini ya, mari kita dengarkan dulu bagaimana dari Pak Pendeta Roland ini menyampaikan pertanyaan atau sanggahan kepada keislaman. Tapi di sini yang harus kita patut tiru ya, mereka dialognya sopan santun sekali ya, betul-betul sangat enak didengar gitu ya dan nyaman gitu ya. Mari kita dengarkan bagaimana. Dan di sini saya mohon izin kepada motivasi kehidupan ya, Ogi and Dami Enterprise, karena di sini ada suaranya nih. Suara ini apakah terkena hak cipta walau alam bisawab, biasa mohon maaf ini saya pinjam dulu ya cuplikannya untuk pembuktian. Oke, next. Supaya saya bisa siapa tahu ikut Pak Egy sebagaimana permintaan Pak Egy, mudah-mudahan saya pikir dulu kira-kira Pak ya. Tetapi saya sangat menghormati Nabi Muhammad. Saya mempelajari hanya sepintas dari beberapa buku. Beliau tidak bisa menulis kalau tidak salah ya. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Saya sangat menghargai wahyu itu. Nah, sejauh mana kita bisa menerima bahwa wahyu itu benar? Karena ukuran benar yang Bapak sampaikan itu saya ingin tahu, saya ingin pelajari bagaimana wahyu itu benar. Apakah seseorang atau siapa yang memberikan itu kepada dia? Bagaimana dan bagaimana saya harus percaya bahwa itu benar? Apakah bisa itu benar? Sehingga membuka wawasan kami kebenaran yang Bapak maksud. Sementara kami dalam garis sejarah itu membuktikan bukan satu orang yang berbicara, tapi lebih dari 40 orang yang berbicara dan membuktikan bahwa itu benar dari bukti sejarah. Kemudian di dalam kitab Injil para penulis ini adalah para penulis yang meneliti, termasuk Lukas yang meneliti seluruh peristiwa itu, diteliti dan tulis secara, dan mereka memang mengadakan penelitian dan penulisan secara jelas di dalam tulisannya dan dipertahankan pada waktu menulis dalam konteks sejarah yang immediate atau sesaat setelah peristiwa itu terjadi, jaraknya tidak lebih dari 10 tahun, 15 tahun kemudian ditulis dalam sejarah itu. Walaupun kita tahu pada masa itu sangat sulit menulis, membuat bahan tulisan, dan ternyata lebih dari sekian naskah yang ditemukan, lebih dari 24.000 naskah yang ditemukan, ternyata itu cocok satu dengan yang lain. Sehingga pertanyaan tadi Bapak Kiai Haji Ramli Nasri itu sangat menarik buat saya, bahwa yang mana yang salah, dasar salahnya apa gitu. Ini kan persis juga seperti debatnya antara The Apologist Muslim ya, Muslim Apologist Malaysia dengan Utiwati Mena ya, tentang manakah yang merupakan firman yang benar, apakah Quran atau Bible kan ya. Kemudian si Evi ya The Muslim Apologist dari Malaysia itu membuat semacam langkah metodenya adalah metode kritik Alkitab.
dengan melihat, mengkritisi gitu Alkitab tentang kelemahan-kelemahannya, tentang fakta-fakta sejarah yang menunjukkan sesuatu penambahan-penambahan, revisi-revisi, bahkan kontradiksi-kontradiksi kan gitu. Di sini pun kan Pak Roland gitu ya menyebutkan ada 40 rasul ya, bukan nabi. Dia menyebutkan 40 nabi, bukan 40 rasul. Jadi 40 utusan Yesus yang menuliskan gitu ya, atau apalah terserah ya, yang menuliskan Alkitab gitu ya. Karena kan rasul dalam Kristen itu bisa berjenjang gitu loh, dari 12 ke 40 terus sampai ke berapa itu sebut rasul gitu. Bahkan Christian Prince pun mengaku sebagai rasul, namanya Arabian Prophet. Bahkan si Tamparagi itu pun ngaku juga sebagai Indonesian Prophet dan seterusnya misalkan. Demikian. Jadi di sini kan sebut tidak dibahas tentang analisis studi kritik Alkitab ya. Di sini kan kalau dihantam kepada studi Alkitab nih Pak Roland ini kan kena sendiri. Kenapa? Ternyata dalam Alkitab itu banyak kontradiksi. Pertama ada pengaruh daripada Helenisme kan. Misalkan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan ada namanya logos. Logos itu kan pendapat daripada filsafat Neoplatonisme. Neoplato itu ada pada 400 atau 300 sebelum Masehi. Ya, ini sudah jauh sekali kalau bisa sampai. Itu kan diserap oleh si Philo. Philo adalah seorang Yahudi yang pintar di bidang filsafat dan belajar secara Helenisme, lalu memberikan intuisi kepada mungkin salah seorang murid Yesus gitu. Kemudian membuat Alkitab namanya La Yohanes, lalu diberikan nama Yohanes. Jadi nama Yohanes itu bukan karena yang menulis Yohanes, bukan, tapi ya supaya kitab-kitab itu diterima oleh gereja Romawi harus mengalamatkan judul Alkitab itu dengan nama-nama murid daripada Yesus. Ya demikian. Kita coba teruskan lagi ya. Nah, di sini beliau menanya gitu, bagaimana sih kriteria kebenaran daripada Alkitab gitu ya. Nah, Pak Egy menyampaikan menggunakan logik. Ini sesuatu yang luar biasa sekali ya. Jadi dia tidak menggunakan studi kritik Alkitab yang selama ini sering digunakan oleh para apologet ya, termasuk dari Malaysia kan. Si Evi dari Malaysia itu the Muslim apologis dari Malaysia itu menggunakan studi kritik ya, yang kita pun sama, saya pun sering menggunakan studi kritik Alkitab namanya gitu ya. Contoh misalkan masalah sebuah fenomena ya, contoh masalah terbunuhnya Yudas kan menggunakan studi kritik Alkitab, kelihatan ada masalah. Yang satu lalu dia gantung diri, lalu dia membuang uangnya, satu lagi dia membeli tanah, lalu dia menjatuhkan diri ke dalam batu dan terburailah isi perutnya kan. Itu kan dua buah Alkitab, dua buah Bible dengan konteks yang sama, terbunuhnya Yudas, tapi memiliki perbedaan. Yang satu membeli tanah gitu lalu gantung diri, yang satu lagi tidak sempat beli tanah tapi menjatuhkan diri ke dalam batu sehingga tapi terburai isi perutnya sama-sama gitu. Nah, kan sebuah masalah kan. Demikian ya. Next ya. Harus ditarik lengkap. Kalau hanya satu-satu memang bisa terputus, tapi harus lengkap. Nah, itu garis yang saya kira sudah diperdebatkan cukup lama, lebih dari 40 tahun. Kurang lebih dari 40 tahun lah yang tertulis diperdebatkan. Nah, hal ini untuk membuka wawasan kami, mengapa kami harus percaya. Tadi pertanyaan saya kepada Pak Egy, mengapa harus Nabi Muhammad? Untuk pelengkap, karena pernyataan Bapak. Yang kedua, mengapa? Bagaimana itu tertulis dan siapa yang membimbing sehingga memungkinkan bahwa itu betul-betul mutlak, benar. Dasar kebenarannya di mana? Nah, itu membuat kami bisa mengerti, memahami pemahaman Bapak Ibu. Sehingga logika yang absolut yang kami mengerti dari sisi kami, kemungkinan kami bisa percaya dan menjadi absolut juga menjadi milik kami. Siapa tahu. Mudah-mudahan kan kalau penjelasan ini memungkinkan secara logika kita bisa terima. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini memungkinkan untuk dijawab beberapa. Jadi ini perlu kita berikan penyampaian kepada audien ya, bedanya antara debat dengan dialog gitu. Kalau debat itu ada kontra. Yang satu pro, yang satu kontra begitu loh. Kalau dialog itu lebih bersifat lebih bersifat dialektis gitu loh. Lebih bersifat dialektis, yang satu menyanggah tapi bertanya, boleh. Nah, itu dialog. Jadi lebih santun nih dialog. Jadi beda dialog dengan debat. Kalau debat wajib ada pro dan kontra. Kalau debat tidak ada pro kontra, bukan debat lagi namanya. Masing-masing orang mempertahankan
insist ya, the opinion gitu. Masing-masing mempertahankan opininya gitu, dan mereka saling serang gitu. Itu debat namanya. Itu makanya agak cenderung kasar dan keras ya. Kalau dialog tidak, dia santun, boleh bertanya ya, ketemu satu, ada tesis, ada antitesis ya, lalu ketemulah sintesis. Sintesis baru ini menjadi lagi tesis baru, dihantam lagi dengan antitesis dan seterusnya, bersifat dialektis ya, dalam menurut filsafat Hegel gitu ya, filsafat teologi intelektual Hegel dalam filsafat. Demikian ya. Oke, next ya. Orang karena tidak dikhususkan satu orang, artinya juga konteks pembicaraannya bisa mengena kepada ketiga-tiganya. Saya persilakan, Pak Igi. Pertanyaannya relatif susah juga ya. Bagaimana benar membuat kita yakin benarnya wahyu itu. Jadi itu benar-benar wahyu. Saya tidak mau sifat normatif ya, tapi saya mau pakai logika. Jadi yang disebut normatif itu berarti menggunakan berdasarkan nas-nas. Contoh misalkan Al-Quran adalah benar karena Allah pernah berfirman dalam Quran misalkan, Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Itu berarti normatif. Atau Al-Quran pernah menyebutkan Allah menantang. Apabila kamu dalam keraguan tentang Quran ini kan ya, maka buatlah kan ayat yang seperti itu kan, itu 1, 2 dan seterusnya misalkan. Itu normatif ya. Artinya mengambil nas-nas yang ada dalam teks Alkitab atau dalam Quran yang ada. Nah, di sini Pak Egy menggunakan pendekatan yang baru, yang bagus, ini dipakai oleh kita semua gitu ya, sebagai apologis Islam atau Kristen gitu ya, menggunakan pendekatan logik. Saya pun sering menggunakan logik ya, kan saya sering menggunakan namanya itu silogisme kah apa kan ya, untuk membantah sesuatu gitu loh. Oke, next ya. Pokoknya nanti untuk mengatakan benar atau enggak kan memang logika kita kan, bukan si normatif itu. Namun dasarnya harus dari wahyu itu sendiri. Jadi gini Pak Roland yang saya hormati, kita definisikan dulu apa itu benar. What's the meaning? Is truth. Apa itu? Kebenaran itu apa? Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan ya, adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Anda sepakat nggak kalau begitu? Benar adalah persesuaian atau kecocokan atau keserasian antara kita menyatakan sesuatu dan kenyataannya. Mungkin dapat kita bantu ya, bahwa benar itu adalah apa ya, informasi based on fact ya. Jadi informasi atau tadi pernyataan gitu ya, yang memiliki fakta yang benar ya. Bagus ya. Jadi ini pernyataan berarti kan kalimat yang sudah memiliki kebenaran dan sesuai dengan fakta. Contoh misalkan begini, seseorang mengatakan bahwa ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Itu pernyataan. Apakah faktanya benar? Kita lihat sejarah, kita lihat ilmu pemerintahan, memang benar bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia kan gitu. Lagi misalkan, kalau manusia lapar maka dia makan. Itu pernyataan. Apakah benar? Ternyata ilmu demografi kah, ilmu psikologi kah sama menunjukkan bahwa orang kalau lapar ya makan. Berarti itu sebuah kebenaran. Contoh lagi misalkan lingkaran adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik gitu ya. Contoh lingkaran itu misalkan roda motor ya. Apakah faktanya benar? Ternyata benar. Ya, roda motor itu memiliki lingkaran kan, dan memiliki tempat yang sama terhadap as kan. As daripada roda motor itu titik lingkaran. Itu sebuah fakta, namanya itu kebenaran konseptual gitu kan. Demikian ya. Jadi kebenaran itu apa? Sesuatu pernyataan yang sesuai dengan fakta. Oke, kita setuju, ini kecerdasan dari Pak Egy Sujana dalam logika. Oke, saya setuju. Jadi teori korespondensi of theory ya. Jadi teori of korespondensi sama juga begitu. Kalau Anda sepakat dan itu memang logika kita menyatakan pernyataan saya ini botol. Ya memang inilah botol. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. The correspondence gitu. Tergantung apanya. Anda Roland. Benar nggak? Betul. Betul. Begini, Kalau sampai situ dulu. Jelas. Ya, baik. Terima kasih. Itu benar gitu loh. Nanti kalau itu logika itu kita terima, baru saya masuk ke bagaimana cara membenarkan atau menyatakan wahyu itu benar gitu loh.
Bisa diterima sampai sini dulu? Bisa, ya. Bisa. Alhamdulillah, Anda sudah mulai toleran sebenarnya. Di sini kan sebetulnya yang diarahkan ya apa namanya penggiringan opini daripada Pak Egy cukup cerdas ya. Jadi gini, kebenaran itu berarti antara pernyataan baik tertulis kah ataupun yang lisan gitu harus sesuai dengan fakta. Berarti apa? Yang akan digiring oleh Pak Dr. Egy ini pinter. Jadi isi-isi Quran yang terbunyikan atau yang tertuliskan harus faktanya benar. Contoh, di Quran menyebutkan tentang adanya dua buah samudra yang mereka bertemu tapi mereka tidak mau bersatu gitu loh. Ternyata faktanya ada kan gitu kan. Di ya sekitar inilah di sekitar Timur Tengah atau Asia Tengah kan ada sebuah laut, dua laut yang bertemu dan tidak mencampur airnya gitu loh. Ini membuat banyak orang-orang ilmuwan itu masuk Islam. Ya, contoh misalnya fakta-fakta di dalam Al-Quran yang bersifat ilmu pengetahuan. Contoh misalkan dalam Yasin kan, sesungguhnya setiap benda itu bergerak sesuai dengan orbitnya. Nah, gitu. Itu kan dalam Yasin ada. Ternyata fakta astronomi mengatakan memang demikian. Itu berarti antara yang diucapkan, tertuliskan, dinyatakan dalam Quran sesuai fakta ilmiah kan itu, fakta yang ada. Oke, itu mungkin maksud seperti itu ya. Kita coba lihat bagaimana Pak Egy memberikan penjelasan lebih komprehensif ya. Nah, jadi begini Pak Roland yang saya hormati. Misalnya ada pernyataan di Al-Quran, ya mungkin saya mohon bantuan moderator, Anda bisa baca surat 3 ayat 6. Kalau Pak Roland suruh baca kan belum bisa. Bisa bahaya, Pak. Tapi ini Quran, jadi saya nggak bacain, nggak saya karang. Pak Stervi juga gitu ya, mudah-mudahan diresapi dengan baik. 3 ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya bertanya dulu Pak Roland. Ya. Saya nanya, kenapa wajah Anda seperti ini? Pertanyaan yang baik sekali. Kenapa? Karena saya Terangkan secara ilmiah, kenapa wajah Anda seperti ini? Kenapa wajah Stervi gitu? Kenapa ini begini botak ini? Tapi gelarnya MBA, makin botak aja. ada yang ciptakan, Pak. Hah? Ada yang ciptakan begini. Nggak usah percaya menciptakan, nggak ada. Ilmiah aja, nggak usah pakai teori-teori yang menciptakan. Karena saya dilahirkan demikian, Pak. Nah, di sini kan Pak Dr. Egy cerdas dan jenius ya. Dia mengarahkan kepada kebenaran ilmu genetika. Dalam ayat itu kan tentang bagaimana Allah itu menentukan kan ya bakat-bakat seseorang gitu ya dalam rahim. Rahim kan pertemuan antara kromosom laki-laki dan perempuan kan. Kromosom perempuan berarti YY kan ya, laki-laki XY gitu loh. Nah, setiap orang itu memiliki bawaan-bawaan dari laki-laki dan perempuan, mana yang dominan gitu loh. Terbentuklah sifat, karakter dan rupa seorang bayi janin sesuai dengan bawaan-bawaan itu. Itu yang dibawa oleh Pak Egy itu bagus ya. Jadi membawa kepada fakta ilmiah tentang ilmu genetika. Yang waktu itu walau alam besok masih jauh dari ilmu pengetahuan. Kok Al-Quran bisa membongkar tentang fakta ilmu genetika, tentang rupa, tentang bawaan, kan gitu, tentang gen, ya, gen sifat-sifat ya. Oke, next ya, bagus. Itu artinya Anda tidak tahu. Gitu. Sama halnya yang sok-sok jago matematik, fisika. Tolong jawab pertanyaan saya. 1 dibagi 0 berapa? Berapa? Wah, kalau ilmiah katanya jawabannya begini, Pak. Lambang tak terhingga, betul nggak? Itu artinya tidak tahu. Ya, jadi pernyataan Pak Egy benar ya. Jadi kalau A dibagi dengan 0, semua bilangan kuantitas A ya atau X dibagi dengan 0 itu menjadi seperti cacing ya, namanya tak hingga. Tak hingga itu berarti juga tak terdefinisi. Nah, tak terdefinisi artinya juga sama juga tidak ada, sama juga tidak tahu. Setiap bilangan, entah 8, 7, 11, seterusnya, atau min 5, dibagi 0, semua bilangan dibagi 0 adalah tak hingga gitu loh. Tak hingga itu seperti cacing bentuknya, oke?
Itu artinya apa? Tak terdefinisi, tidak ada juga boleh, tidak tahu juga oke. Jadi ini cerdas ya Pak Egy, dalam ilmu matematik pun jago. Oke, saya setuju dan saya salut ya. Tak terhingga kok dibilang hebat. Artinya Jadi tak hingga itu dalam matematik bisa juga untuk menunjukkan sebuah kuantitas yang besar sekali yang tak bisa direpresentasikan oleh bilangan. Lagi ya, tak hingga itu sesuatu besaran yang sangat besar sekali yang tak bisa direpresentasikan dengan sebuah bilangan. Tapi itu juga sama, karena tidak ada angkanya maka dianggap nonsen. Dianggap tidak ada, dianggap tidak terdefinisi. Oke, bagus. itu tidak tahu. Tak terhingga. Tak terhingga apa? Ya nggak tahu. Dia coba malu bilang jawab tidak tahu kan malu. I don't know gitu, malu gitu. Jadi maksudnya supaya kita ngerti bahwa ada batasan otak kita, Pak. Ada batasan pengetahuan kita yang nggak sampai dimensi kepada yang mestinya nanti yang maha tahu itulah yang menjelaskan. Nah makanya ayat ini menjelaskan kamu kan nggak tahu sesungguhnya. Saya pernah tinggal di Jerman, Pak. Saya kuliah di sana sempat. Saya tanya sama seorang dokter, warum deine Gesichte wie hier, saya bilang, why your face like this, kalau bahasa Inggris. Kalau tadi yang pernah bahasa Jermannya begitu, Pak. Dia nggak bisa. Dia bilang, is West nih katanya. I don't know, saya nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu nih baca Quran dong. Ya. Tapi ya terus melengos namanya. Jadi saya berkesimpulan saudara-saudara, orang menolak Islam dua potensial besarnya. Sebabnya gitu. Pertama, kebodohan, kedua kesombongan. Kalau orang itu nggak bodoh, nggak sombong, Islam pasti diterima, pasti, siapapun. Karena ini otak ini semua sama. Saya nanya di mana-mana sama. Sekarang logikanya gini ya, kita balik. Kita sekarang langsung pindah, saya langsung pindah Kristen itu. Terus apa langsung logika saya jadi berubah? Memahami common sense tadi kan enggak. Tetap aja kalau ditanya 1 tambah 1 ya 2. Mentang-mentang kita Islam terus jadi 4, nggak bisa. Kan begitu. Begitu juga Anda. Jadi, nah sekarang Allah lebih breakdown lagi. Kan Allah klaim ya. Allah mengklaim, akulah yang menciptakanmu sebagaimana aku kehendaki di dalam rahim. Itu kata Allah. Sekarang Anda buka lagi surat Al-Mu'minun ya, ayatnya 12-14. Supaya sistematika kita itu dapat statement dari Quran, kan kita udah sepakat kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, di sini ada pola ya, ada pola dialog yang sangat luar biasa ya, yang saya baru tahu gitu. Ini yang saya kenal waktu saya kuliah, namanya mentoring ya. Pada saat mentoring itu si penceramah, narasumber itu tidak menyebutkan membacakan semua. Pada saat membaca Quran diserahkan kepada jamaah, itu namanya mentor ya. Jadi menggunakan betul-betul apa, partisipasi aktif audiens ya. Di sini kan yang disuruh membaca Quran adalah moderator. Ini bagus sekali gitu. Jadi betul-betul Pak Egy ini menggunakan pendekatan dialog gitu loh, pendekatan dialog dan pendekatan apa ya, pemberdayaan audiens ya, sehingga tadi terlibat dan hidup ya, dia tidak ngantuk. Bagus sekali, ini sesuatu yang luar biasa ya. Next ya, bukan berarti Pak Egy nggak bisa baca, bukan. Nah sekarang Allah klaim dalam pernyataannya, aku yang hendaki kamu, wajah-wajah kamu. Jadi kamu kalau ngaca kebetulan kurang cantik, jangan terus mengeluh, jangan. Justru karena Anda ada, jadi ada yang cantik gitu loh. Begitu hikmahnya gitu loh. Sebab kalau Anda, aduh gue jelek, yang sok ganteng atau cantik juga jangan sombong. Karena ada yang jelek, karena ada Anda. Kalau semuanya cantik, nggak ada cantik itu sendiri, nggak ada. Kalau semuanya jelek, jelek itu sendiri nggak ada. Itu yang disebut. Nah makanya bagaimana Allah menjelaskan klaimnya bahwa dia yang menciptakan dalam rahim itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh.
tahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang bisa bantah pernyataan Al-Quran ini? Baik secara sains, mau pakai ilmu apa aja, dan fakta-fakta yang ada. Apakah ada yang bertentangan dengan fakta-fakta statement Quran tadi? Nggak apa-apa, Pak Roland. Maksudnya adakah fakta-fakta ilmu genetika atau ilmu kedokteran atau ilmu apa ya, ilmu kebidanan ya yang sifatnya bisa menentang fakta Al-Quran? Kan tidak ada. Inilah nyata bahwa Al-Quran itu benar. Oke, next ya. Kalau mau bantah, nggak bener Quran tuh omongan Muhammad ngarang-ngarang aja. Kapan Muhammad pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa bicara sperma, ovum, segumpal darah, daging, air mani gitu loh, dan lain sebagainya. Yang dulu itu kita tahu persis kedokteran itu baru maju abad ke-17 mau ke-18 baru bicara soal kedokteran. Ini abad ke-6 informasi ini nih. Gimana nggak dibilang majnun itu Muhammad? Nggak ada yang punya gelar dokter ini. Jadi logika kebenaran, kalau Anda nanya apa sih bukti benarnya? Ya, jadi demikian, itulah kira-kira kecerdasan, bukti kecerdasan dan kejeniusan, bahkan kejeniusan dari Pak Profesor Dr. Egy Sujana. Demikian saja segera, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.